Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu para pensiunan yang kami hormati, yang kami muliakan, dan yang selalu kami doakan semoga berada dalam keadaan sehat, tenang, bahagia, serta dilimpahi rezeki yang cukup bersama keluarga tercinta. Hari ini saya minta izin untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin membuat dada sedikit berdebar, membuat pikiran bertanya-tanya, dan mungkin juga membuat banyak Bapak dan Ibu langsung teringat pada satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kabar terbaru yang sedang ramai dibicarakan di kalangan pensiunan. Jadi saya mohon jangan buru-buru berpindah, jangan dulu menutup pembahasan ini, dan jangan langsung menyimpulkan sebelum mendengarkan penjelasannya sampai selesai. Karena seperti yang sering kita alami bersama, kabar yang beredar di luar sana kadang terdengar besar, kadang terasa meyakinkan, kadang membuat harapan tumbuh sangat cepat, tetapi ketika tidak dipahami dengan tenang justru bisa menimbulkan salah paham, keresahan, bahkan kekecewaan yang sebenarnya bisa dihindari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belakangan ini memang banyak sekali pembicaraan yang beredar. Dari grup WhatsApp, dari obrolan sesama pensiunan, dari video-video pendek yang judulnya menggugah, sampai dari cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut. Semuanya seperti bergerak begitu cepat. Ada yang bilang ada kabar baik, ada yang bilang akan ada perubahan, ada yang bilang ada hal besar yang sedang disiapkan. Dan karena itulah, tidak sedikit pensiunan yang hari ini merasa jantungnya ikut berdegup lebih kencang. Bukan karena ingin berlebihan, bukan juga karena mudah percaya, tapi karena urusan pensiun memang bukan urusan kecil. Ini bukan sekadar berita biasa. Ini menyangkut rasa aman, menyangkut kebutuhan hidup, menyangkut perencanaan rumah tangga, menyangkut biaya berobat, menyangkut dapur yang harus tetap menyala, dan menyangkut ketenangan hidup di masa purna tugas. Saya memahami betul, bagi Bapak dan Ibu, setiap kabar yang berkaitan dengan pensiun itu selalu punya bobot tersendiri. Kenapa? Karena setelah bertahun-tahun mengabdi, setelah puluhan tahun bekerja dengan disiplin, datang pagi, pulang sore, menjalankan tugas, mematuhi aturan, melayani masyarakat, dan menunaikan amanah negara, maka ketika masa pensiun datang yang diharapkan sederhana saja, hidup tenang, hak diterima dengan baik, informasi jelas. Dan kalau ada kebijakan baru, kalau ada perubahan, kalau ada penyesuaian, maka semuanya ingin dipahami dengan jernih. Itulah sebabnya kabar terbaru hari ini terasa begitu besar di hati banyak pensiunan. Karena setiap isu yang beredar selalu membawa dua hal sekaligus, yaitu harapan dan pertanyaan. Harapan itu wajar, sangat wajar, bahkan manusiawi. Siapa yang tidak berharap kalau mendengar ada kabar yang mungkin berdampak baik bagi kehidupan pensiunan? Siapa yang tidak langsung membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang menenangkan ketika mendengar sesuatu yang sedang ramai dibicarakan? Tetapi di sisi lain, pertanyaan juga muncul. Benarkah kabar itu? Sedang ramai karena memang penting, atau ramai karena dibesar-besarkan? Apakah ini sesuatu yang benar-benar baru, atau sebenarnya hanya pengulangan informasi lama yang dikemas ulang dengan cara yang lebih menggugah? Apakah ada perubahan nyata yang harus dipersiapkan, atau justru ini hanya gelombang pembicaraan yang masih menunggu kejelasan? Nah, disinilah pentingnya kita duduk bersama secara tenang, menarik napas, dan melihat persoalan ini bukan dengan rasa panik, tetapi dengan kepala dingin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang harus kita sepakati sejak awal. Ramai dibicarakan belum tentu sama dengan sudah dipastikan. Banyak diperbincangkan belum tentu berarti sudah resmi, dan sering muncul belum tentu berarti sudah final. Ini penting sekali, karena zaman sekarang informasi memang tidak menunggu. Dalam hitungan menit saja sebuah isu bisa menyebar kemana-mana. Judul yang kuat, kalimat yang menggugah, angka yang besar, dan kata-kata yang membuat penasaran bisa langsung menarik perhatian banyak orang. Apalagi kalau temanya menyangkut pensiunan, menyangkut hak, menyangkut penghasilan, menyangkut kesejahteraan, maka wajar sekali kalau hati langsung berdebar. Tetapi justru karena itulah kita harus semakin tenang. Jangan sampai hati yang berdebar membuat pikiran berlari terlalu jauh. Ramainya kabar hari ini sebenarnya menunjukkan satu hal penting, yaitu bahwa kehidupan para pensiunan masih menjadi perhatian besar. Orang masih peduli, orang masih membicarakan, masyarakat masih menaruh perhatian terhadap nasib dan kesejahteraan pensiunan. Ini sisi baiknya. Namun sisi lain yang juga harus kita pahami adalah semakin besar perhatian terhadap sebuah isu, semakin besar pula kemungkinan munculnya tafsir yang bermacam-macam. Ada yang menyampaikan dengan niat baik, ada yang menyimpulkan terlalu cepat,
Ada yang menyampaikan ulang tanpa memahami konteks penuh. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ada yang sengaja membuat kabar itu terdengar lebih besar agar menarik perhatian. Karena itu, yang paling aman bagi Bapak dan Ibu bukanlah ikut panik tetapi ikut cermat. Mari kita pahami suasananya. Kenapa kabar terbaru hari ini bisa bikin hati berdebar? Karena biasanya kalau sesuatu ramai dibicarakan, orang langsung merasa ada sesuatu yang penting di baliknya. Apalagi jika yang dibicarakan adalah soal pensiun, pembayaran, perubahan aturan, penyesuaian hak, atau kemungkinan adanya kebijakan yang berdampak langsung. Dalam pikiran banyak orang, yang ramai itu pasti besar, yang besar itu pasti penting, dan yang penting itu pasti segera terjadi. Padahal belum tentu begitu. Bisa jadi yang ramai itu memang penting, tetapi masih dalam tahap pembahasan. Bisa jadi memang ada perkembangan, tetapi belum sampai pada tahap pelaksanaan. Bisa jadi memang ada arah yang sedang dibicarakan, tetapi masyarakat sudah lebih dulu menganggapnya sebagai keputusan final. Nah, celah seperti inilah yang sering membuat banyak pensiunan merasa harap-harap cemas. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat dari sudut yang lebih tenang. Dalam kehidupan pensiunan, ketenangan itu mahal, sangat mahal. Kadang lebih mahal daripada angka di rekening. Karena kalau hati tenang, pikiran juga lebih jernih. Kalau pikiran jernih, keputusan-keputusan kecil dalam rumah tangga pun jadi lebih bijak. Tetapi kalau hati terus diguncang kabar yang simpang siur, energi kita habis untuk cemas. Padahal belum tentu ada sesuatu yang benar-benar harus dicemaskan. Maka ketika mendengar kabar terbaru yang sedang ramai ini, sikap pertama yang paling baik adalah menerima bahwa iya, ini memang sedang ramai, iya, ini memang sedang menarik perhatian banyak orang, tetapi kita tidak perlu buru-buru tenggelam dalam kegaduhan itu. Kita bisa menyimak, kita bisa mengikuti, kita bisa memperhatikan, tetapi tetap dengan sikap tenang. Bapak dan Ibu sekalian, pada masa pensiun seperti sekarang, kebutuhan hidup tetap berjalan, harga kebutuhan pokok tetap bergerak. Kesehatan tetap harus dijaga, obat-obatan kadang harus disiapkan, rumah harus tetap diurus. Ada juga yang masih membantu anak, masih memberi uang saku untuk cucu, atau masih ikut menopang pengeluaran keluarga. Maka sangat masuk akal jika setiap kabar yang berpotensi berhubungan dengan kondisi ekonomi pensiunan langsung terasa besar. Namun kita juga harus menyadari satu hal, tidak semua kabar yang membuat hati berdebar itu berarti kabar buruk. Kadang justru hati berdebar karena kita terlalu cepat membayangkan segala kemungkinan. Bisa baik, bisa tidak. Padahal yang kita butuhkan adalah kepastian, bukan dugaan yang berlarut-larut. Yang sedang ramai hari ini pada dasarnya menggambarkan satu situasi yang sudah berulang kali terjadi, yaitu ketika muncul gelombang pembicaraan besar mengenai sesuatu yang menyentuh kepentingan pensiunan, maka suasana langsung berubah. Ada yang gembira, ada yang penasaran, ada yang bingung. Ada yang mulai menghitung-hitung, ada yang langsung menelepon temannya, ada yang bertanya di grup, ada yang mengatakan, benar enggak sih ini? Dan ada juga yang berkata, coba tunggu dulu, jangan langsung percaya. Semua reaksi itu wajar. Yang tidak wajar adalah kalau kita menolak berpikir jernih hanya karena judul atau kabarnya terdengar heboh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sesuatu dengan jujur. Dalam banyak peristiwa, yang paling membuat lelah bukanlah kenyataan tetapi ketidakjelasan. Orang bisa sabar kalau tahu duduk perkaranya, orang bisa tenang kalau mengerti prosesnya, orang bisa menunggu kalau memang tahu apa yang sedang ditunggu. Tetapi ketika yang datang hanya potongan informasi, potongan kalimat, potongan kabar, maka yang tumbuh bukan kejelasan, melainkan kegelisahan. Karena itu, pembahasan seperti ini penting. Bukan untuk membuat suasana semakin tegang, tetapi justru untuk meluruskan bahwa ramai itu belum tentu berarti panik, ramai itu belum tentu berarti harus buru-buru, dan ramai itu juga belum tentu berarti semuanya akan berubah seketika. Mari kita lihat kenapa judul-judul seperti ini langsung menyentuh hati pensiunan. Kata kabar terbaru saja sudah cukup membuat orang merasa ada sesuatu yang baru datang. Lalu ditambah hari ini, maka kesannya menjadi sangat dekat, sangat sekarang, sangat aktual. Kemudian ditambah bikin hati berdebar, sehingga emosi pembaca atau pendengar langsung dibawa masuk ke suasana tegang. Lalu diakhiri dengan ini yang sedang ramai, sehingga timbul rasa penasaran yang besar. Pola seperti ini memang kuat, sangat kuat, dan karena itulah Bapak dan Ibu tidak perlu merasa bersalah kalau langsung penasaran. Itu wajar. Tetapi setelah rasa penasaran muncul, yang paling penting adalah jangan berhenti di rasa itu saja. Harus ada langkah kedua, yaitu menyaring, memahami, dan menempatkan kabar itu dengan proporsional. Bapak dan Ibu sekalian,
Dalam banyak kejadian, isu yang ramai seringkali tumbuh lebih cepat daripada penjelasannya. Orang sudah lebih dulu mendengar hebohnya sebelum memahami isinya. Orang sudah lebih dulu cemas sebelum tahu duduk perkaranya. Orang sudah lebih dulu berharap sebelum ada kejelasan. Inilah kenapa hari-hari seperti sekarang sering terasa penuh ketegangan di kalangan pensiunan. Tetapi percayalah, semakin besar kegaduhan di luar, semakin kita perlu tenang di dalam. Jangan sampai perhatian kita diambil alih oleh suasana ramai sampai kita lupa bahwa keputusan-keputusan yang benar biasanya lahir dari proses yang jelas, bukan dari kebisingan. Ada hal lain yang juga penting dipahami. Ketika sebuah kabar menjadi ramai, seringkali orang menganggap semua orang sedang membicarakan hal yang sama. Padahal belum tentu. Yang satu mungkin membicarakan kemungkinan adanya perubahan, yang lain membicarakan penyesuaian teknis, yang lain lagi hanya mengulang berita lama dengan kalimat baru. Bahkan ada juga yang sebenarnya hanya membahas perkiraan, tetapi oleh orang lain diteruskan seolah-olah sudah jadi kepastian. Maka, jangan heran kalau di satu tempat kabarnya terdengar sangat optimis, di tempat lain terdengar lebih hati-hati, dan di tempat lain lagi malah menimbulkan kebingungan. Ini bukan karena para pensiunan kurang memahami, tetapi memang karena arus informasi sekarang terlalu cepat dan sering bercampur antara fakta, tafsir, dan harapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajak kita semua mengingat kembali satu prinsip sederhana. Kalau sesuatu benar-benar menyangkut hak pensiunan dan berdampak nyata, maka pada waktunya hal itu akan punya kejelasan yang bisa dipahami. Bukan sekadar kabar yang terus berputar-putar tanpa arah. Artinya, kita tidak perlu membangun kecemasan di atas pondasi yang belum kokoh. Kita boleh mengikuti perkembangannya, kita boleh waspada, kita boleh menaruh perhatian. Tapi jangan sampai rasa ingin tahu berubah menjadi kepanikan yang berkepanjangan. Karena di usia dan fase hidup seperti sekarang, menjaga hati tetap teduh adalah bagian dari menjaga kesehatan juga. Banyak pensiunan ketika mendengar kabar yang sedang ramai langsung membayangkan dampaknya pada kehidupan rumah tangga. Itu sangat manusiawi. Ada yang berpikir soal belanja bulanan, ada yang ingat biaya kontrol kesehatan, ada yang membayangkan kebutuhan Ramadan, Lebaran, atau kebutuhan keluarga yang sudah menunggu. Disinilah emosi dan realitas bertemu. Dan justru karena menyangkut kebutuhan nyata, kabar seperti ini selalu terasa lebih besar daripada berita biasa. Namun saya ingin menekankan dengan lembut, jangan sampai karena kabar masih ramai dibicarakan, Bapak dan Ibu langsung mengubah seluruh rencana keuangan berdasarkan sesuatu yang belum jelas bentuk akhirnya. Harapan boleh ada, tetapi pijakan harus tetap realistis. Bapak dan Ibu sekalian, seringkali yang paling menenangkan bukan kabar besar, tetapi kejelasan kecil. Kadang orang tidak butuh janji yang tinggi, orang hanya butuh penjelasan yang jujur. Hanya itu. Karena itu, ketika hari ini banyak orang mengatakan, wah, kabar terbaru ini bikin hati berdebar, maka saya ingin menambahkan satu kalimat lagi, yaitu, jangan biarkan hati berdebar tanpa arah. Biarkan hati berdebar karena sedang memperhatikan sesuatu yang penting, tetapi tetap ditemani akal yang tenang. Dengan begitu, Bapak dan Ibu tidak mudah dibawa ke suasana yang terlalu tinggi, lalu jatuh kecewa jika ternyata kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Saya tahu tidak mudah menjadi pensiunan di tengah banjir informasi seperti sekarang. Dulu informasi datang lebih lambat, tetapi mungkin lebih jelas. Sekarang informasi datang sangat cepat, tetapi tidak semuanya utuh. Itu sebabnya para pensiunan hari ini menghadapi tantangan baru. Bukan hanya mengatur keuangan, bukan hanya menjaga kesehatan, tetapi juga harus pandai memilah informasi. Dan ini tidak selalu mudah, apalagi kalau informasi disampaikan dengan gaya yang sangat meyakinkan. Kadang pakai angka, kadang pakai istilah resmi, kadang pakai kalimat yang seolah-olah sudah final, maka wajar sekali kalau banyak orang akhirnya bingung. Namun kebingungan itu bisa dikurangi kalau kita punya kebiasaan untuk tidak langsung percaya pada hal pertama yang kita dengar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ramainya kabar hari ini juga seharusnya menjadi pengingat bahwa para pensiunan masih punya kekuatan besar dalam satu hal, yaitu solidaritas, saling mengingatkan, saling menenangkan, saling berbagi informasi dengan hati-hati. Kalau ada teman sesama pensiunan yang langsung cemas, kita bisa menenangkan. Kalau ada yang terlalu cepat percaya, kita bisa mengingatkan untuk menunggu kejelasan. Kalau ada yang kebingungan, kita bisa ajak duduk dan memahami bersama. Inilah indahnya kebersamaan di masa pensiun, bahwa kita bukan hanya menunggu kabar sendiri-sendiri, tetapi juga bisa saling menjaga agar tidak tenggelam dalam kabar yang membingungkan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa rasa berdebar itu tidak selalu berarti lemah.
Kadang justru itu tanda bahwa sesuatu yang dibicarakan memang penting bagi hidup kita. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola rasa itu. Jangan sampai ia berubah menjadi kekhawatiran yang menguras tenaga. Ingat, masa pensiun seharusnya dijalani dengan lebih damai, bukan berarti tanpa masalah, tetapi dengan cara menghadapi masalah yang lebih bijak. Kalau ada kabar baru, kita simak. Kalau ada pembicaraan ramai, kita perhatikan. Kalau ada perkembangan, kita ikuti. Tetapi semuanya dilakukan dengan tenang, dengan sabar, dan dengan pikiran yang tidak mudah diguncang. Bapak dan Ibu sekalian, ada kalanya sebuah kabar menjadi ramai, justru karena banyak orang memproyeksikan harapannya ke sana. Jadi yang terdengar bukan cuma isinya, tetapi juga harapan orang-orang yang menempel padanya. Ini penting dipahami. Kadang satu informasi sederhana bisa membesar karena setiap orang menambahkan tafsir, menambahkan perkiraan, menambahkan kemungkinan. Lama-lama yang beredar bukan lagi inti kabarnya, tetapi tumpukan harapan dan kekhawatiran. Maka kalau hari ini ada sesuatu yang sedang ramai, cobalah lihat dengan jernih. Mana inti pesannya, mana tafsir orang, mana kemungkinan yang masih jauh, dan mana hal yang benar-benar sudah dekat dengan kenyataan. Saya ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting. Jangan pernah merasa sendirian dalam menghadapi kebingungan seperti ini. Banyak pensiunan lain yang juga merasakan hal yang sama, banyak juga keluarga yang ikut memperhatikan. Anak-anak, cucu-cucu, saudara, tetangga, teman seperjuangan, semua seringkali ikut terlibat dalam obrolan seperti ini. Maka jika hati mulai gelisah, tidak ada salahnya berdiskusi dengan orang yang tenang. Kadang dari percakapan yang sederhana, hati bisa jauh lebih ringan. Jangan memikul keresahan sendirian hanya karena satu kabar sedang ramai dibicarakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika hari ini suasana terasa tegang karena kabar terbaru yang sedang ramai, maka mari kita ubah sedikit cara memandangnya. Anggaplah ini bukan alasan untuk takut, tetapi kesempatan untuk lebih waspada dan lebih cermat. Anggaplah ini bukan pertanda buruk, tetapi pengingat bahwa kita harus lebih selektif dalam menerima informasi. Dan anggaplah ini bukan beban, tetapi momen untuk kembali menata hati agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu yang belum sepenuhnya terang. Pada akhirnya, yang paling dibutuhkan pensiunan bukan sekadar kabar yang ramai, tetapi kepastian yang menenangkan. Bukan sekadar isu yang besar, tetapi penjelasan yang jernih. Bukan sekadar harapan yang tinggi, tetapi kenyataan yang bisa dipegang. Sambil menunggu segala sesuatu menjadi lebih terang, yang terbaik adalah tetap menjalani hari dengan wajar. Tetap mengatur rumah tangga dengan bijak, tetap menjaga kesehatan, tetap memelihara hubungan baik dengan keluarga, dan tetap menaruh perhatian pada informasi, tetapi tanpa menyerahkan ketenangan hati sepenuhnya kepada kabar yang belum tentu utuh. Maka, kalau hari ini Bapak dan Ibu mendengar orang berkata, kabar terbaru pensiunan hari ini bikin hati berdebar, ini yang sedang ramai, jawablah dalam hati dengan tenang, baik, saya dengar, saya perhatikan, saya simak, tapi saya tidak akan buru-buru tenggelam. Sikap seperti itulah yang membuat pensiunan tetap kuat, tetap bermartabat, tetap jernih. Karena pengalaman hidup yang panjang seharusnya membuat kita semakin matang dalam menghadapi suara-suara yang datang silih berganti. Terakhir, izinkan saya menyampaikan dengan tulus, semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberi kesehatan yang baik, umur yang panjang dan berkah, rezeki yang cukup, hati yang lapang, pikiran yang tenang, dan keluarga yang selalu mendampingi dengan penuh kasih sayang. Semoga setiap kabar yang datang bisa disikapi dengan bijak. Semoga yang benar segera menjadi jelas. Semoga yang baik benar-benar membawa manfaat, dan semoga masa purna tugas Bapak dan Ibu tetap dipenuhi ketenangan, kehormatan, dan rasa aman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.